saya Ahmad Wildan Nurdiansyah dari Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, sholatu wassalamu alaika wal alihi ya khairal anam. Rabbun karim wa anta khulqin azim. Fashra' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawzu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musyilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wafir yasir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri pengasuh perjuangan Wahidiyah radhiyallahu anhu, yang senantiasa kita ikuti dan kita dereki. Al-Mukarramah Ibu Nyai, Wal Mukarramah Mbah Nyai wa Ahlal Bait yang kami muliakan radhiyallahu anhu. Para pramu perjuangan Wahidiyah, Khadimul Wahidiyah dari pusat, provinsi, DKI, DIY, kabupaten kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Para bapak, ibu, dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat, khususnya rekanku remaja yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanjungkan sholawat salam ke pangkuan baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kepada beliau Ghausiyul Zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum kepada pembicara terdahulu. Hadirin hadirat, utamanya rekanku remaja yang berbahagia, mari sebelum kita melanjutkan acara pada siang hari ini, terlebih dulu kita tata niat kita sesuai dengan bimbingan Mbah Yai, yakni senantiasa lillah, billah, lirrasul, birrasul, dan lilghaus, bilghaus. Bagi yang sudah niat dari rumah, dari jauh, alhamdulillah. Bagi yang lupa, mari kita tata niat kita kembali. Kita tata terus, kita tingkatkan terus niat kita jaga niat kita mulai awal hingga akhir. Selanjutnya yang tidak kalah penting, kita tata kembali adab kita, adab lahiriah maupun batiniah, lebih-lebih adab batiniah. Kita senantiasa merasa ditunggu oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijangkung, dinaturi oleh Mbah Yai dan Kanjeng Romo Yai radhiyallahu anhu. Tapi rekan remaja, karena sulitnya menata adab lahiriah maupun batiniah, utamanya adab batiniah, sebagai bentuk ikhtiar kita tata dulu adab lahiriah kita. Kita tata bagaimana duduk kita, bagaimana akal dan pikiran kita, sudahkah kita fokus mengikuti acara pada pagi hari ini. Karena al-dhahiruna yadillu 'alal batin, sikap
lahiriah itu mencerminkan kondisi batinnya seseorang. Mari rekan remaja, kita senantiasa dibimbing oleh Mbah Yai, dibimbing oleh Kanjeng Rama Yai untuk menata adab. Ya, semoga dengan kita memaksa lahiriah kita agar selalu menata adab, dengan kita rasakan atau tidak, kita diberikan peningkatan oleh Mbah Yai, kita diberikan peningkatan oleh Allah melalui doa-doa Mbah Yai, Kanjeng Rama Yai. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, utamanya rekan remaja yang berbahagia, sudah kita ketahui bersama bahwasanya perjuangan Wahidiyah itu perjuangan yang memperjuangkan kesadaran keimanan kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dibimbingkan oleh Kanjeng Rama Yai di saat fatwa amanah beliau maupun di pengajian Ahad pagi, bahwasanya kita ini dibimbing oleh Mbah Yai untuk memperjuangkan keimanan kita, baik itu iman secara lahiriah, bagaimana syariat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, lebih-lebih iman makrifat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diterangkan, maka perjuangan Wahidiyah ini sangat mudah dipahami arah dan tujuannya. Tapi yang sulit bukan masalah menerangkan, tapi bagaimana kita mempraktekkan, inilah yang sulit. Karena sungguh perjuangan Wahidiyah, mulai dari sholawatnya, ajarannya, billah di rasul bi rasulil ghos, ini adalah jubah kebesaran Mbah Yai, yang oleh beliau ini bagaimana caranya ditempatkan kepada kita agar kita pantas untuk disuarakan kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rekan remaja, jika bercermin dari keadaan kita, dari kebiasaan kita setiap hari, dari akhlak tingkah laku kita, latar belakang kita, ini sangat jauh sekali dari harapan-harapan Mbah Yai. Tapi dengan husnudzon beliau, dengan beliau dan usaha-usaha beliau membimbing, beliau mengarahkan kita untuk senantiasa taqarruban ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar kita sadar dan makrifat kepada Allah. Karena sulitnya keimanan makrifat ini, Mbah Yai memiliki banyak sekali metode-metode, yakni salah satunya syukur. Kita diajari oleh Mbah Yai senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, dan Wahidiyah. Karena sesuai dengan tahu asyukru sarfun ni'am fima yarda bihi mun'im, syukur itu mentasyurufkan atau menggunakan berbagai nikmat untuk hal yang diridhai oleh Allah. Mari rekan remaja, syukur ini tidak hanya kita lesankan seperti yang dibukakan oleh petugas protokol tadi, yakni alhamdulillahirabbil alamin, tidak hanya seperti itu. Tapi pada intinya adalah praktek. Bagaimana kita mempraktekkan rasa syukur ini di kehidupan kita sehari-hari? Contoh, sudahkah kita bersyukur atas sholat-sholat yang Allah berikan kepada kita? Karena sungguh kita bisa sholat itu bukan karena kesadaran kita, tapi karena itu taufik hidayahnya Allah. Banyak teman-teman kita yang memiliki ilmu, banyak teman-teman kita yang sama-sama dengan kita mungkin dulu mengaji satu madrasah, satu sekolah dengan kita. Ya mohon maaf, sholatnya masih bolong-bolong. Itu contoh bahwasanya hakikatnya apa-apa nikmat, utamanya nikmat ibadah, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih daripada itu, kita diberikan oleh Allah nikmat yang lebih daripada teman-teman kita yang lain, yakni nikmat mengamalkan sholawat Wahidiyah beserta ajarannya. Kita dikenalkan oleh
Kanjeng Rama kepada Mbah Yai, kita dikenalkan kepada Kanjeng Rama Ilatif. Sungguh atas bimbingan beliau kita sedikit demi sedikit diberikan peningkatan. Mari kita koreksi kembali bagaimana rasa syukur kita, bagaimana praktek kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat, utamanya nikmat wahidiyah. Bagaimana kita saat setiap hari di rumah, sudahkah kita ketika menjalankan yaumiyah kita penuh dengan rasa syukur? Sudahkah setiap minggu kita diperintah oleh Mbah Yai untuk usbu'iyah, berangkat dari rumah untuk bertemu teman-teman kita di usbu'iyah, kita berangkat dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, atau kita merundel teman-temanku? Selanjutnya sebulan sekali kita dibimbing oleh Mbah Yai, dibimbing oleh Kanjeng Rama Yai untuk mujahadah syahriyah. Bahkan lebih daripada itu, kita diberikan oleh Mbah Yai, diberikan oleh Kanjeng Rama kehormatan yang tinggi sebagai sponsor, sebagai penyelenggara, sebagai penanggung jawab bagaimana kita mensukseskan acara mujahadah syahriyah. Sungguh ini nikmat Allah yang sangat lebih, yang kalau dirasakan setiap hari seperti biasa-biasa saja. Padahal dulu kalau kita ingat dahulu Kanjeng Rama Ilatif, ketika beliau menceritakan Mbah Yai bagaimana riyadhah beliau bertahun-tahun, dari sejak tahun 68 sampai tahun kurang lebih tahun 87, tahun 80-an, beliau masih mentaklif sholat wahidiyah. Sholawat wahidiyah ditaklif tidak langsung jadi, tapi bertahap. Sedang kita melaksanakan yaumiyah saja malas-malasan, usbu'iyah kadang kita bolos, syahriyah kita hanya ikut-ikutan karena kita malas dioprak-oprak oleh ketua DPRW atau imam-imam jamaah kita. Mari rekan remaja, jika di dalam taraf-taraf yang di daerah dari yaumiyah, usbu'iyah sampai syahriyah kita tidak pandai bersyukur, mari kita lihat pada saat kita melaksanakan mujahadah kubro, bagaimana mujahadah kubro kita. Sudahkah kita di gedung benar-benar menjalankan mujahadah kubro, menjalankan rangkaiannya, mulai dari asar, kita dibuka oleh jamaah sholat asar dan kuliahnya. Selanjutnya jamaah sholat maghrib yang diimami langsung oleh Kanjeng Rama Yai radhiyallahu anhu. Disusul jamaah sholat isya, lalu kita mengikuti resepsi mujahadah kubro seperti biasanya. Mari, apakah kita sudah runtut ketika kita di rumah beliau, ketika kita dekat dengan Mbah Yai, ketika kita dekat dengan Kanjeng Rama Yai, sudahkah kita penuh dengan rasa syukur? Sungguh rekan remaja, sering kita ketika datang di gedung kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk menemui teman-teman kita sibuk jagongan sana sini, padahal kita sudah 2 kali kubro diingatkan oleh Kanjeng Rama, di sini kalian mujahadah di makom Mbah Yai, di makom Mbah Yai Ma'ruf, di makom Kanjeng Rama Ilatif, maupun di sini yang sungguh-sungguh. Tapi bagaimana? Ini tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian kita remaja, karena kita tidak bersyukur. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh ketika Tuhan berkata, jika kamu syukur akan aku tambah nikmatnya, jika kamu kufur maka azabku sangat pedih. Sering kita digambarkan oleh Kanjeng Rama Yai Fikri bagaimana azab Allah itu sangat pedih, bagaimana siksa neraka, bagaimana susahnya besok kita di padang mahsyar. Kita jauh membayangkan kesusahan itu, kita jauh membayangkan azab-azab Allah yang seperti itu. Tapi rekan remaja, pada hakikatnya azab-azab itu sudah dicicil oleh Allah, disampaikan kepada kita. Kita mulai malas yaumiyah, kita mulai al-usbu'iyah, bahkan mujahadah kubro di rumah beliau kita lalai. Sungguh rekan remaja, itu tidak lain dan tidak bukan hanya kelalaian kita, tapi jangan-jangan itu adalah azab Allah. Sungguh jika kita tidak hati-hati, kita tidak segera bersyukur, azab Allah sangat pedih. Mari, banyak dulu teman-teman kita, banyak dulu senior-senior kita yang mengamalkan bahkan memperjuangkan wahidiyah, kini sudah enggan,
kini sudah mulai tidak mengamalkan, bahkan meninggalkan. Alhamdulillah rekan remaja. Mari rekan remaja, jika kita tidak segera bersyukur, jika kita tidak segera memperbaiki diri, azab Allah sangat pedih. Jangan jauh-jauh, karena azab itu perlahan-lahan diturunkan di dunia. Maka dari itu yang terakhir, mari kita matur kepangkuan Kanjeng Rama, kita matur kepangkuan Mbah Yai. Duh Kanjeng Rama, sungguh bimbing dan didiklah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan dan sambungan doa restu panjenengan, kami tidak mampu untuk mensyukuri segala nikmat Allah, utamanya nikmat mengamalkan sholat bahagia beserta ajarannya. Sungguh Kanjeng Rama, jika besok di yaumil akhirat panjenengan tidak melihat kami bersama Rasulullah karena kami tidak banyak bersyukur, panjenengan juga tidak melihat kami bersama Mbah Yai, panjenengan tidak melihat kami diseret oleh Kanjeng Rama yang latif. Sungguh Kanjeng Rama, jika saat itu terjadi, carilah kami di nerakanya Allah. Mari kami berbaca, ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruha wa adrikni, faqad zalamtu abada wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, wa inta kuntu syahsan halika, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal wasallamullah alaika rabbini bi'idnillah wantur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Mari dengan berbaca kita berjuang, kita mengamalkan sholawat Wahidiyah, bukan karena Mbah Yai yang butuh kita, bukan karena perjuangan Wahidiyah yang butuh kita. Ingat, ada dan tidak adanya kita di dalam perjuangan Wahidiyah akan tetap besar. Ada dan tidak adanya kita di belakang Mbah Yai, ada dan tidak adanya kita di belakang Kanjeng Rama Yai, beliau tetap akan bertemu dengan Rasulullah. Jika kita tidak ada di belakang beliau, maka sungguh tidak terbayangkan bagaimana nasib kita besok di yaumul akhirat. Mari rekan remaja, kita yang butuh beliau, kita yang butuh Mbah Yai, kita yang butuh Kanjeng Rama Yai, kita yang sungguh-sungguh kita panggil-panggil beliau, ya Sayyidi, ya Ayyuhal, ya Sayyidi, ya Ayyuhal, ya Sayyidi, ya Ayyuhal. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, utamanya rekan remaja yang berbahagia, mari kita yakin permohonan kita dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selesainya acara pada siang hari ini kita diberikan peningkatan di segala bidang, utamanya peningkatan keimanan, peningkatan perjuangan kafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar bisa mengamalkan sholawat Wahidiyah dan ajarannya secara kafah, secara sempurna, sesuai dengan bimbingan Mbah Yai, sesuai dengan bimbingan Kanjeng Rama Yai, sehingga akhirnya kita pantas untuk diajak Mbah Yai sholat ke pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari kami segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal wasiyah zaman atraf wal barakah wal karam